Selamat malam promo semua. Gimana hari ini? Mending sini aja dulu deh, istirahat sejenak. Memen ada film keren banget nih. Sayang banget kalau kalian sampai nggak nonton. Judulnya The Journey to Mysterious Island. Di film ini, pemain utamanya ada si Om yang pasti kalian udah hafal banget deh sama mukanya. Yaps, Dwayne Johnson. Dia meranin jadi Hank Parsons, yang juga sebagai mantan pemecah kode dari Angkatan Laut. Dan ada juga Josh Hutcherson yang meranin jadi Sean Anderson. Dia ini anak tirinya Hank. Dia pengen banget nyari kakeknya yang hilang di Pulau Misterius. Oke deh, nggak usah pakai lambreta caca lagi deh ya. Sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu. Gratis kok. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Di pembukaan sini nih, ada si Sean yang masih berumur 17 tahun, lagi dikejar-kejar sama pak polisi nih. Sampai akhirnya dia ketangkep. Dipanggil si Hank. Hank dikasih tahu kalau si Sean ngebobol pusat kendali satelit. Wadaw. Kelihatannya hubungan mereka kurang baik tuh ya. Mungkin karena Hank cuma ayah tirinya. Besoknya, pas Sean lagi nyoba mecahin kode yang dia dapat dari hasil ngebobolnya semalam, Hank masuk ke kamarnya. Karena Hank jago mecahin kode, dia mau bantuin Sean. Akhirnya Sean bilang, beberapa malam kemarin dia dapat sinyal radio misterius gitu. Tapi peralatan dia nggak mampu buat nangkep sinyalnya lebih kuat. Jadi dia ngebobol fasilitas satelit buat memperkuat sinyalnya. Ya udah, di situ Hank nawarin buat mecahin kode ini bareng-bareng. Ternyata kode itu nunjukin tentang suatu pulau misterius yang selama ini dicari sama orang-orang. Mengarah ke 3 buku: Treasure Island, Gulliver's Travels, dan Mysterious Island. Hank berhasil mecahin peta tersembunyinya. Ternyata digabungin dari ketiga buku itu. Dari titik koordinatnya, berarti ada di lepas pantai Palau, di tengah-tengah Samudra Pasifik bagian selatan. By the way, Palau itu negara kepulauan yang gak jauh dari Papua ya Pramal. Ini si Sean mau pergi ke sana. Dan Hank awalnya gak ngizinin. Sean bilang, itu tentang kakeknya, Alexander Anderson, yang udah lama hilang. Dan dia harus ke sana. Akhirnya Hank yakinin Liz, istri sekaligus ibu kandungnya Sean, biar diizinin bawa Sean nyari pulau itu. Ya, hitung-hitung biar dia juga bisa tambah deket kan sama anak tirinya. Sekaligus buat ngebuktiin ke Sean kalau pulau misterius itu tuh nggak ada. Nah, sampai nih mereka di pulau. Mereka nyari tour guide yang mau antar mereka ke pulau yang mereka cari itu. Ada sini tour guide, tapi dia nggak mau ke sana. Katanya nggak ada apa-apa di sana. Malah dia bilang itu tempat bahaya, banyak banget badai. Padahal udah ditawarin bayaran gede tuh, dia tetap nolak. Ada yang tertarik nih denger bayaran gede. Kapten Gabato. Dia nawarin wisata helikopter gitu. Awalnya mereka nggak mau. Pas Sean ngeliat Kailani, anaknya si Gabato, langsung mau loh dia. Tapi Kailani malah naikin tarifnya, jadi 3.000 US dollar. Oke lah, berangkat. Ngeri ya helikopternya. Wah, bener loh, di depan mereka ada badai besar tuh. Masalahnya, titik koordinat yang mereka cari itu ya adanya di dalam badai itu. Menurut petunjuk dari buku, mereka justru harus masuk ke pusat badainya buat masuk ke pulau misteriusnya. Mana ini helikopternya juga rusak lagi. Ya udah sekalian aja, bener masuk ke pusat badai. Sadar-sadar, mereka sekarang udah ada di pulau yang mereka cari. Gabato tiba-tiba teriak minta tolong. Dia kira kakinya putus, padahal kekubur pasir loh. Asli ngakak banget. Oke, lanjut. Mereka sekarang harus ngumpulin barang yang ada di pantai dulu nih. Mereka juga harus nyari persediaan buat selama mereka di sana, sama tempat berlindung juga. Sean nemuin semacam gua gitu. Aduh, ada kelabang segede itu loh. Tapi pas keluar dari gua itu, kayak masuk ke dimensi lain. Keren banget tempatnya. Anehnya ya, kupu-kupu di situ tuh ukurannya jadi jauh lebih gede dari biasanya. Tapi kebalikannya, gajah malah jadi mini banget. Sean ngeliat ada asap. Dia yakin itu asap dari api unggun yang dinyalain sama kakeknya. Capcus deh nih mereka nyamperin kakeknya Sean. Wow, ternyata yang mereka injek itu telur. Telurnya aja segitu, gimana yang punya? Nah kan bener, ada kadal berjumbai raksasa ganas di situ. Mau kabur nih mereka pelan-pelan. Si Gabato malah ngeretakin telurnya lagi. Bahkan dia nyemplung masuk ke dalam telurnya. Udah deh tuh, dikejar mereka.
ngalihin perhatian tuh kadal. Udah kepepet nih mereka. Hank nyoba nakutin kadalnya pakai suar. Masalahnya kadal kan berdarah dingin, malah tertarik sama panas. Hayo lo, makin deket. Ditinju sama Hank. Bukannya sakit, malah makin ngamuk itu kadal. Tiba-tiba ada yang bantuin mereka. Kelenger tuh kadal kena bogeman batang pohon. Ternyata itu Alexander, kakeknya Sean. Wow, bener dong ya berarti. Alexander ngajak mereka ke gubuk yang dia bangun dari bekas reruntuhan kapalnya dia dulu. Bener tuh, dia punya radio yang berfungsi. Tapi karena posisi satelit, jadi butuh waktu sekitar 2 minggu buat tunggu posisinya pas. Besok paginya, Alexander ngajak mereka ke suatu tempat yang katanya bisa bikin mereka melongo. Selama di jalan, Sean nyoba PDKT nih sama Kailani. Tapi gagal. Dapet deh nih saran-saran dari Hank. Katanya, Sean harus ngelakuin ini biar Kailani tertarik. Mending jangan dilakuin deh ya kalau begitu mah. Udah nih, lanjut jalan. Udah mau sampai katanya. Wah, sampai nih. Keren banget. Dan kalian tahu apa? Ternyata itu kota Atlantis yang hilang. Jadi kota Atlantis ini tuh katanya 70 tahun sekali muncul, terus tenggelam lagi. Gitu deh pokoknya. Ini si Hank nemuin air laut muncul dari tanah. Dia nyimpulin, berarti pulau ini bakal tenggelam dalam beberapa hari lagi. Menurut hitungannya Alexander, pulau ini gak bakal tenggelam sampai 14 tahun lagi. Tapi buktinya udah banyak air di situ kan? Kalau dikira-kira, paling lama 3 hari lagi bakal tenggelam. Sean kepikiran sama Nautilus, kapal selam dari Kapten Nemo yang legendaris itu. Mereka langsung ke makamnya Kapten Nemo buat nyari tahu lokasi kapal selamnya. Karena sempit banget, akhirnya si Kailani yang masuk ke ruang bawah tanahnya. Nah, ketemu nih jurnalnya Nemo. Tapi tiba-tiba ada getaran. Kayaknya benar-benar udah mau tenggelam deh ini. Di jurnal itu tertulis kalau kapal selamnya ada di sebuah gua di tebing Poseidon. Mereka mutusin lewat jalan tercepat, yaitu lewat pusat pulau ini. Dan masalahnya, jalan itu bahaya banget. Ya, ini mereka mulai perjalanan mereka. Di tengah perjalanan, si Alexander nemuin ada goresan-goresan gitu di batang pohon. Taunya itu bekas gigitan semut. Gokil, gede banget. Pas lagi nyebrangin sungai, kelihatan gunung berapinya mulai bergejolak. Bukan abu vulkanik yang turun, tapi emas murni. Ternyata itu gunung emas, guys. Tadinya Sean maksa mau kesana. Untung dia mau nurut pas Kailani yang ngomong. Ya, walaupun rada bete juga sih dia. Mereka mentok nih. Di depan mereka ada tebing tinggi banget. Oh, tenang. Kata Alexander, dia tahu caranya. Wadaw, naik lebah raksasa itu dia. Ya udah, akhirnya ngikut semua tuh. This is beautiful. Lagi seneng-seneng, tiba-tiba ada burung pemakan lebah datang. Hank sama Alexander kerjasama buat bikin tuh 2 burung yang ngejar mereka saling tabrakan. Dan berhasil. Tinggal Sean sama Kailani yang masih dikejar. Sampai akhirnya Kailani jatuh. Untungnya masih ketangkep itu sama Sean. Abis itu Kailani diturunin. Sean mancing burungnya ngelewatin sarang laba-laba gede. Akhirnya nyangkut tuh burung di situ. Dia kesangkut juga. Jatuh dia. Kakinya terkilir. Malam itu mereka istirahat. Hank sama Alexander mau ngelurusin lagi nih kakinya si Sean. Buat bantu sedikit ngeringanin rasa sakitnya Sean, akhirnya si Hank nyanyiin sebuah lagu nih. Justru itu yang bikin mereka jadi makin akrab ya. Kebangun pagi ini, udah ada banyak banget air di sekitar mereka. Hank makin yakin kalau pulau itu bakal tenggelam dalam hitungan jam. Mana nih si Gabatung ngilang? Ternyata dia ke gunung emas itu, biar bisa dapat emas buat nguliahin Kailani sesuai janjinya. Alexander yang bakal nemenin Kailani nyari ayahnya. Nah, si Sean sama Hank tetap lanjut ke tebing Poseidon. Udah sampai nih, tapi kok nggak ada kapal selamnya? Katanya ada di dalam gua. Nah, guanya aja nggak ada. Ada tangga ke bawah tuh. Bener ini tempatnya, cuma guanya udah tenggelam. Buat nyelam ke sana, Hank kepikiran buat bikin tangki oksigen darurat dari barang-barang seadanya. Sementara itu, si Gabato nemuin emas gede banget nih. Lagi sibuk ngegali dia. Gak lama, Kailani sama Alexander datang. Di situ Kailani ngajak ayahnya buat pergi dari situ. Dia nggak butuh harta selama mereka masih bisa bersama. Oke, balik ke Sean sama Hank. Mereka udah mulai nyelam nih. Ada hiu.
Tenang, hiunya kecil banget kok itu, kayak ikan mujair. Nah, ketemu juga nih akhirnya. Tapi ini tim satunya segala pakai acara nyasar lagi. Sean sama Hank lagi nyoba buka pintu kapalnya. Ada belut listrik raksasa yang nyerang mereka. Berhasil kebuka. Pas banget tuh ya. Di sisi lain, ini mereka lagi nyari tahu arah utara itu yang mana. Kata Alexander, bisa dilihat dari sarang laba-laba. Soalnya laba-laba kalau bikin sarang itu pasti menghadap ke utara. Taunya, di atas mereka tuh ada sarang laba-laba plus laba-laba jumbonya dari tadi. Ini ketemu nih tombol powernya. Langsung aja tekan Om. Ya, taunya nggak kuat. Pantes aja, baterainya udah 140 tahunan. Ya wajar lah habis. Mereka jadi kepikiran buat pakai tuh belut listrik raksasa buat ngisi dayanya. Ini mereka sampai nih akhirnya di tebing Poseidon. Tapi pas banget gunung berapinya meletus. Gempa itu kenceng banget. Atlantis juga udah langsung tenggelam. Nah, ini si Hank yang mancing belut listriknya. Dari dalam kapal, si Sean nyenter ke arah tuh belut listrik biar tertarik balik lagi ke situ. Lah, kok hilang? Tiba-tiba disenggol-senggol itu kapal selamnya. Hank udah ready banget ini, siap buat nombak. Pas tuh belut dateng, dilempar tuh tombak yang udah diiketin kabel. Pas banget ke dalam mulutnya. Yaps, berhasil nyala lagi kapal selam legendaris ini. Sementara itu, di permukaan udah makin parah. Mau gak mau, mereka harus nyelam. Datang di saat yang tepat nih mereka. Di sini, Hank nyuruh Gabato buat ngendalin kapal selamnya, sementara dia mau nyiapin torpedo. Dikasih aba-aba nih, Sean disuruh buat nembakin torpedo ke batu yang ngalangin jalan mereka itu. Mereka berhasil selamat. Di akhir scene, ini udah 6 bulan kemudian ya. Sekarang, Kailani sama Gabato kaya raya. Si Gabato tuh sekarang buka tur wisata gitu ke tempat paling populer di Pelau, pakai kapal selam Nautilus. Dan ini si Kailani datang ke rumah Sean, acara ulang tahunnya si Sean. Sean juga dapat surat dari Alexander. Cap posnya sih dari Kamerun. Udah sedih tuh si Sean, kakeknya nggak bisa datang. Tahu-tahu nongol dong. Dia juga bawain kado buat Sean. Taunya isinya buku Jules Verne dari bumi ke bulan. Dan dia ngajakin semua buat ikut petualangan yang ada di buku itu. Siapa yang siap untuk berpetualang? Ya, itu tadi alur cerita dari film The Journey to Mysterious Island. Seru banget sih asli. Sumpah penasaran nih kalau masih ada lanjutannya. Oke Pramal, jangan lupa ya follow Instagram kita @radiomalam.id. Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya. Selamat malam.